Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya. Saya selaku presenter pertama, Herina Indriati, Magister Psikologi, Psikolog. Dan di sini saya sebagai presenter kedua, Rajif Nurilham. Ya, kami berdua hari ini akan menyampaikan hasil penelitian kami yang berjudul Pelatihan Konselor Sebaya untuk Prevensi dan Kurasi Perilaku Bullying di Kalangan Remaja. Next. Ya. Kegiatan pelatihan kami ini sebenarnya diawali dari beberapa problem yang kita ketahui ketika memasuki usia remaja, di mana masa remaja ini dikenal sebagai masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Di mana pada masa transisi ini memang terjadi banyak persoalan, karena disinilah adalah fase yang disebut dengan storm dan stres, topan dan badai. Nah, problem-problem yang dihadapi oleh remaja pada masa ini cukup beragam. Ya, kenapa? Karena pada masa remaja ini perkembangan psikologis individu itu umumnya bergerak dengan pesat. Ya, pada hampir semua aspek perkembangannya, mulai dari kognitif, sosial, seksual, moral, dan lain sebagainya. Nah, problem yang terjadi pada masa remaja ini cukup beragam dan hampir ditemui di semua kalangan remaja di hampir seluruh dunia. Next. Ya. Di antara aspek-aspek perkembangan remaja, salah satunya yang paling menonjol ya, itu adalah aspek perkembangan sosial. Kenapa? Karena salah satu tugas perkembangan remaja itu adalah semakin berkembangnya relasi sosial dia dengan kalangan luar, yaitu dengan teman sebayanya. Jadi ketika masa kanak-kanak mereka itu hanya berkutat dengan keluarga, nah sekarang ketika mereka memasuki usia remaja, mereka kemudian lebih mengenal banyak kalangan, terutama adalah peers atau teman sebayanya. Nah, ini adalah salah satu tugas perkembangan yang tidak dapat dihindari oleh remaja. Next. Nah, menurut Harlock, perkembangan sosial remaja ini bisa berbagai macam. Yang pertama, kita melihat bahwa semakin meluasnya hubungan sosial. Jadi ketika anak-anak kita itu sudah beralih dari masa kanak-kanak ke masa remaja, relasi mereka semakin lebih luas. Teman-teman yang mereka kenal itu tidak hanya sekedar teman-teman yang ada di lingkungan rumahnya misalnya, atau di lingkungan sekolahnya. Tapi mereka semakin luas, karena apa? Teman dari teman itu juga merupakan lingkungan sosial baru buat remaja. Kemudian yang berikutnya adalah rasa ingin tahu yang semakin tinggi, ya. Jadi salah satu tugas perkembangan atau ciri khas perkembangan yang dialami remaja adalah rasa ingin tahunya yang sangat tinggi. Mereka ingin mencoba hal-hal yang baru, ingin mengeksplorasi, ingin mengeksperimentasi segala hal. Kemudian mereka mulailah memperluas relasinya dengan lingkungan di sekitarnya, ya. Oleh karena itu ketika eksplorasi, kemudian ketika mereka ingin mencoba hal-hal yang baru, ini bisa yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Ya. Kemudian yang berikutnya, aspek yang berikutnya adalah terdorong untuk mencoba hal-hal yang baru ya. Jadi mungkin yang belum pernah mereka coba sebelumnya, itu mereka coba sekarang. Ya. Ini kita tidak bisa menutup kemungkinan bukan hanya hal-hal yang positif ya, misalnya mereka ingin punya teman yang baru, ingin mencoba kegiatan yang baru, mereka ingin mengeksplor bakat-bakat minat mereka yang baru, tapi juga banyak yang sifatnya negatif-negatif yang dulu mungkin belum pernah terfikirkan ketika masa kanak-kanak, itu mulai mereka coba eksperimentasikan ketika masa remaja mereka tiba gitu. Oleh karena itu maka banyak sekali problem-problem yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya negatif itu ditemuinya ketika masa remaja. Next. Nah, baik.
Keberhasilan dalam menjalin relasi dengan teman sebaya pada masa remaja merupakan investasi agar individu dapat mengembangkan relasi yang lebih matang ketika memasuki usia dewasa. Jelas bahwa ketika masa transisi, remaja itu harus memperluas memang secara sosial. Mengapa? Karena disebut transisi, mereka akan menuju masa dewasa. Masa dewasa ini, mereka harus memiliki relasi yang besar, relasi yang luas, karena ketika masuk usia dewasa, mereka harus menyiapkan karir, mereka harus berumah tangga, sehingga saatnya lah ketika remaja ini, mereka belajar bagaimana memperluas hubungan pertemanan. Yang ini merupakan salah satu investasi supaya ketika mereka masuk ke usia dewasa, mereka akan berhasil menjalankan tugas-tugas perkembangannya. Nah, ini yang kemudian menjadi problem, ya. Jika remaja keliru dalam membangun relasi, maka remaja dapat memunculkan perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya banyaknya kasus-kasus kenakalan remaja yang disebabkan karena konformitas kelompok misalnya. Karena mereka mengikuti bagaimana aturan-aturan dalam kelompok. Nah, yang juga sangat menonjol ini adalah problem-problem bullying ternyata. Ya, lanjut. Ya, kasus bullying di Indonesia saat ini semakin memprihatinkan, bahkan mengarah pada tindakan kriminal yang lainnya. Jadi, prevalensi kasus bullying di Jawa Timur ini sebagai salah satu provinsi yang terbesar ya di Jawa, itu ternyata semakin meningkat jumlahnya. Ya, yang ini kemudian menjadi perhatian kami sebagai peneliti di Fakultas Psikologi Universitas Erlangga. Lanjut. Berdasarkan data wawancara dengan kepala sekolah di salah satu SMA negeri yang ada di Jember, ternyata ditemukan banyak praktik bullying yang terjadi di sekolah. Ya, misalnya bullying verbal, psikologis, dan fisik. Bahkan siswa sekolah, siswa seolah-olah mewajarkan ya tindakan-tindakan yang terjadi di antara mereka karena itu dianggapnya sebagai hal yang biasa. Ya, biasanya tindakan kekerasan verbal dan psikologis yang dilakukan oleh siswa ini seringkali luput dari penanganan sekolah karena itu tadi dianggapnya sebagai hal-hal yang biasa, guyonan gitu ya, apalagi untuk misalnya ya kalau di sekolah di Jember ini kan etnisnya mereka banyak juga yang Madura, sehingga ketika mereka mengucapkan kata-kata tertentu dianggapnya itu sebagai guyonan semata yang wajar dilakukan oleh para siswa. Ya, nah ternyata di sekolah ini juga ada kekerasan-kekerasan selain verbal dan psikologis, misalnya kekerasan fisik, dan ini yang lebih menjadi perhatian dari pihak sekolah dibandingkan dengan kekerasan verbal maupun psikologis yang terjadi sehari-hari. Next. Nah, pihak sekolah mengungkapkan bahwa selama ini telah melakukan pencegahan dan penanganan kasus bullying. Namun ternyata siswa itu tetap memunculkan perilaku tersebut ya apabila sedang tidak diawasi oleh pihak sekolah ya. Misalnya pihak sekolah juga guru-gurunya itu juga terbatas kan untuk mengawasi siswa-siswa mereka yang jumlahnya hampir 1.000 ya di sekolahan tersebut yang itu biasanya juga tidak bisa dilihat atau diawasi oleh para guru itu secara detail sehingga kemudian tindakan-tindakan bullying yang terjadi itu banyak yang luput dari pengawasan ya sehingga kemudian kasus-kasus bullying itu menjadi jauh lebih marak gitu karena memang tidak mendapatkan penanganan secara tepat. Lanjut. Nah, melihat kondisi seperti inilah maka kemudian kami tim yang terdiri dari saya, kemudian Ibu Hendah Mastuti dan Rajiv ini tergerak untuk melakukan sebuah kegiatan pengabdian masyarakat di mana kami melakukan pelatihan bagi siswa-siswa di sekolah SMA Negeri 1 Tanggul, Jember, yang jaraknya 30 km dari pusat kota Jember, itu mengadakan pelatihan peer counselor. Di mana dalam pelatihan tersebut, kami mengenalkan berbagai macam tentang bullying. Mulai dari definisi, kemudian bentuk-bentuk bullying itu seperti apa, dampak bullying itu seperti apa, dan dampak ini kemudian bagaimana penanganan secara psikologis maupun secara hukum. Sehingga kami kemudian mengajak beberapa narasumber untuk memberikan materi dalam pelatihan tersebut. Nah, untuk kegiatan pelatihan peer counselor-nya, kami mengadakan kegiatan ini selama 2 hari, di mana
Untuk pelatihan peer counselor ini tidak hanya masalah pengetahuan saja yang kami tingkatkan, tapi kami juga meningkatkan skill mereka dalam mengelola nantinya apabila ada tindakan bullying yang terjadi pada teman mereka. Kemampuan peer counselor yang dimiliki oleh siswa-siswa ini diharapkan akan digunakan dalam membantu melakukan prevensi maupun kurasi pada kasus-kasus bullying yang ada di sekitar para siswa tersebut. Para siswa yang kami latih ini adalah perwakilan dari kelas masing-masing yang terdiri dari ketua kelas dan wakil ketua kelas, kemudian juga ada para pengurus OSIS, sehingga harapannya mereka akan menjadi agent bagi siswa-siswa yang lain. Mereka akan mengajarkan juga pelatihan peer counselor ini kepada teman-temannya, sehingga agent peer counselor ini akan semakin banyak, dan kasus-kasus bullying ini bisa diprevensi dan juga dikurasi. Ya, jadi penelitian ini sebenarnya adalah merupakan berangkat dari kegiatan pengabdian masyarakat, tapi kemudian kami melihat apakah pelatihan kami itu aktif untuk melihat penambahan pengetahuan maupun keterampilan kepada para peserta. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter kedua. Hey, ya, selanjutnya kita akan membahas secara singkat tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di mana desain penelitian yang kita gunakan ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi data-data yang kita peroleh dari kegiatan pengabdian masyarakat, yaitu pelatihan peer counselor ini, kami analisis menggunakan pendekatan kuantitatif. Dan ditujukan untuk mengukur program pelatihan konselor sebaya untuk prevensi dan kurasi perilaku bullying di kalangan remaja. Nah, jadi yang kita ukur melalui data itu adalah tingkat pengetahuannya dan juga sikap terhadap perilaku bullying tersebut. Apakah ada perubahan atau tidak. Kemudian untuk kegiatan pelatihan konselor sebaya itu sendiri terdiri dari beberapa metode yang meliputi pertama, pendidikan dan pelatihan, kedua display, kemudian role play, FGD, penugasan lapangan, pretest dan posttest, kemudian diseminasi pengetahuan dan keterampilan pada siswa lain. Selanjutnya, partisipan penelitian ini adalah partisipan penelitian ini berjumlah 26 orang, di mana semuanya merupakan siswa dari SMA Negeri 1 Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dari 26 orang ini ada 4 pria dan 22 wanita yang berusia 15 hingga 18 tahun, di mana usia ini juga merepresentasikan usia remaja. Nah, kemudian pengukurannya, penelitian ini melakukan pengukuran terhadap tingkat pengetahuan, sebagaimana yang tadi sudah saya ungkapkan, bahwa kita mengukur tingkat pengetahuannya dan juga sikap terhadap perilaku bullying. Nah, partisipan ini diberikan pre-test sebelum pelatihannya berlangsung dan post-test setelah pelatihannya berlangsung. Ini ditujukan untuk melihat apakah ada perubahan atau tidak pada tingkat pengetahuan dan sikapnya. Nah, skala tes pengetahuan itu merupakan soal pilihan ganda yang sudah disusun dan disesuaikan dengan materi yang disampaikan pada saat pelatihan. Seperti tadi yang Bu Herdina juga sudah jelaskan bahwa ada materi tentang pengertian bullying, pemahaman bullying, bagaimana cara menangani kasus bullying, dan apa konsekuensi hukumnya. Jadi soal-soalnya seputar tentang materi pelatihan. Kemudian skala tes sikapnya ini menggunakan skala yang diadaptasi dari penelitian Rudi Pramoko pada tahun 2019. Skala sikap tersebut memiliki nilai alfa rendah sebesar 0,957, di mana nilai ini termasuk tinggi untuk ukuran reliabilitas suatu alat ukur. Nah, hasil yang diperoleh dari pre-test dan post-test selanjutnya akan diolah menggunakan program SPSS versi 26 for Windows. Untuk analisis datanya, kami data skala kognitif dan skala sikap itu kami analisis menggunakan paired sample test program SPSS versi 26 for Windows. Nah, bisa dilihat ini adalah hasil dari analisis pre-test dan post-test pada level pengetahuan siswa dengan menggunakan paired sample test program SPSS versi 26 for Windows. Nah, kita lihat di sini ada nilai seek to tail
nilai stick to tail ini menunjukkan seberapa signifikan sih perubahan yang terjadi antara pretest dan post-testnya. Nah, jika nilai stick to tail ini di bawah 0,05, maka ada perubahan yang signifikan. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa stick to tail-nya adalah 0,003, di mana angka ini lebih rendah daripada 0,005. Jadi berdasarkan p-value-nya atau nilai stick to tail-nya, ini terlihat bahwa ada peningkatannya. Nah, ini berdasarkan uji perbedaan nilai pretest dan post-test pada pengetahuan partisipan, ada peningkatan dilihat dari nilai stick to tail. Nah, ini adalah hasil analisis pretest dan post-test untuk sikap terhadap perilaku bullying-nya yang ditunjukkan oleh siswa. Nah, sama di sini juga nilai stick to tail-nya sebesar 0,000, di mana angka ini lebih kecil daripada 0,005. Maaf, 0,05 ya. Nah, berdasarkan uji perbedaan juga pada pretest dan post-test sikap, ini sikap siswa terhadap perilaku bullying itu mengalami perubahan menjadi lebih negatif. Kenapa lebih negatif? Jadi untuk skala ini, untuk skala sikap terhadap perilaku bullying, semakin negatif sikapnya terhadap bullying itu akan semakin baik untuk siswa tersebut. Tapi jika semakin positif sikapnya terhadap perilaku bullying, maka dia akan beresiko lebih tinggi untuk memunculkan perilaku bullying. Dari penelitian ini, kita dapatkan fakta bahwa pelatihan ini mampu merubah sikap siswa menjadi lebih negatif terhadap perilaku bullying. Dilihat dari nilai stick to tail tadi sebesar 0,000. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian kali ini adalah program pelatihan itu sendiri, pelatihan konselor sebaya itu sendiri, telah terlaksana dengan baik dan lancar dan dinamis juga, di mana ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan pada pengetahuan dan perubahan sikap ke arah yang lebih negatif terhadap perilaku bullying. Nah, tadi juga telah dipaparkan di awal oleh Bu Herdina bahwasannya terdapat permasalahan-permasalahan yang serius terkait kasus bullying ini. Sehingga dari hasil penelitian ini dapat digunakan juga untuk menambah wawasan pembacanya melihat efektivitas pelatihan yang kami lakukan. Selain itu juga hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan sebagai upaya untuk menekan prevalensi kasus bullying di Indonesia. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Iya. Baik, rekan-rekan sejawat semua, ini adalah hasil penelitian kami. Kami berharap mudah-mudahan ini bermanfaat, tidak hanya untuk pengetahuan di lingkungan psikologi, tapi paling tidak ini bermanfaat juga untuk masyarakat, karena ini berangkat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Namun supaya hasil pengabdian masyarakat ini kami juga bisa publikasikan, maka kami juga memiliki data yang kemudian bisa kami olah untuk kami publikasikan dan kita share kepada teman-teman semuanya. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan misalnya lebih jauh terkait dengan konselor sebaya, silakan bisa menghubungi email yang ada di dalam e-proceeding yang sudah kami cantumkan di sana. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.